ya bisa terjadi interaksi antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam perdagangan? Apa ya yang menyebabkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya? Fenomena apa ini ya? Halo Anda semua, senang sekali berjumpa sama Ibu Ayu di pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Sebelum kita masuk ke pelajaran, coba perhatikan gambar berikut. Pasti Anda sudah mengenal gambar tersebut ya di pelajaran matematika. Ya, tepat sekali. Gambar itu adalah gambar bangun ruang. Nah, tapi apa hubungan bangun ruang pelajaran matematika dengan pelajaran IPS kita? Ya, benar sekali. Kita akan mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, setelah mempelajari ini, Ananda diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari ruang. Kedua, Ananda diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian interaksi antar ruang. Dan ketiga, Ananda diharapkan mampu untuk menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan keempat, Ananda diharapkan mampu untuk menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Ruang itu apa ya? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Ini gambar bumi dan ini gambar rumah. Ada gambar danau dan ada gambar hutan. Rumah merupakan tempat tinggal manusia. Hutan tempat tinggal makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan. Dan sungai danau tempat tinggal ikan. Nah, kesemua itu adalah golongan ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal dan mempengaruhi aktivitas makhluk hidup tersebut. Ya, apa ya yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Ada wilayah A yang penghasil ikan berada di daerah pesisir pantai, dan ada wilayah B berada di pegunungan yang banyak menghasilkan sayur mayur. Nah, kedua daerah ini sama-sama membutuhkan sayur dan ikan, tapi tidak keduanya punya. Akhirnya mereka saling berbagi, saling melengkapi. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Nah, yaitu hubungan timbal balik antara satu daerah dengan daerah lainnya. Apa ya yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Wilayah A tadi memiliki banyak ikan karena berada di pesisir pantai, sedangkan wilayah B berada di pegunungan. Karakteristik kedua wilayah itu berbeda, satu pantai, satu pegunungan, sehingga memiliki potensi yang berbeda. Jadi karakteristik yang berbeda menyebabkan potensi yang berbeda, sehingga wajib terjadinya interaksi antar ruang. Nah, setiap wilayah memiliki kekhasan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Interaksi antar ruang dapat berupa perpindahan orang yang disebut dengan mobilitas penduduk. Kemudian ada juga berbentuk perpindahan barang yang disebut dengan transportasi. Dan ada juga perpindahan informasi yang disebut dengan komunikasi. Mobilitas penduduk dan transportasi adalah bentuk dari interaksi antar ruang yang terjadi karena adanya kondisi saling bergantung. Apa aja ya kondisi saling bergantung yang mempengaruhi interaksi antar ruang? Ada 3 ya. Pertama, saling melengkapi. Kedua, kesempatan antara. Dan yang ketiga, kemudahan transfer. 1. Saling melengkapi. Wilayah A penghasil ikan
wilayah B penghasil sayuran. Karena potensi yang berbeda tadi, mereka saling melengkapi satu sama lain. Kedua, kesempatan antara. Muncul wilayah C yang juga menghasilkan ikan. Nah, karena jarak B dan C lebih dekat, maka kebutuhan ikan wilayah B diambil dari wilayah C demi menghemat ongkos transportasi. Nah, jadi interaksi antara si A dan si B tadi dalam ikan dan sayur melemah ya. C dan B menguat, A dan B melemah. Ketiga, ada namanya faktor kemudahan transfer. Ketika B dan C berinteraksi, ternyata wilayah ke C itu jalannya rusak, sehingga untuk terjadinya transportasi sulit. Akhirnya, wilayah C tidak bisa mengirim ikan ke wilayah B, dan B juga tidak bisa mengirim sayuran ke wilayah C, sehingga interaksi antar ruang tidak terjadi. Demikianlah materi hari ini. Semoga Anda semua paham. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Zaijian.